Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru semuanya, Bapak Ibu guru yang sedang melaksanakan PPG Daljab 2022. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pola pelaksanaan UKM PPG 2022. Seperti kita ketahui bahwa UKM PPG itu terdiri dari UKIN dan juga UP. Jadi Bapak Ibu akan mengirimkan berkas dalam bentuk ini rencana pelaksanaan pembelajaran RPP dan juga berkas praktik pembelajaran, ini praktik pembelajaran dalam bentuk video. Kemudian juga Bapak Ibu akan mensubmit portofolio di mana komponennya terdapat 6 komponen. Kemudian berkas ini yang menunjukkan bahwa apakah Bapak Ibu itu merupakan guru yang profesional secara utuh atau tidak. Penguji akan mencoba menilai berkas yang Bapak Ibu submit dan menentukan kelulusan. Apakah Bapak Ibu bisa lulus ya? Apakah mahasiswa mampu membelajarkan siswanya secara baik, dan juga penguji akan menilai apakah memang berkas yang Bapak Ibu submit itu mendorong untuk pengembangan diri selanjutnya. Bagaimana pelaksanaan UKM PPG tahun 2022? Ini sebenarnya mekanisme PPG terbaru di mana ketika lulus S1 baik dari pendidikan maupun non-pendidikan maka akan melewati jalur profesi di mana bisa mengikuti PPG dan di akhir akan menjadi guru yang profesional. Namun jika setelah lulus maka jalur yang dipilih adalah jalur keilmuan, maka Bapak Ibu akan kuliah ya, melanjutkan kuliah di tingkat magister kemudian dokter sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Nah, di sini untuk PPG dan UKM PPG bahwa PPG itu dilaksanakan di LPTK dan semua proses kelulusan juga ada di LPTK, di mana kelulusan itu ditentukan oleh UKIN dan juga UP. Nah, kita ketahui bahwa CPL dari PPG ini ada 7 CPL, oleh karena itu akan diuji dalam bentuk UKIN. Bapak Ibu harus mempraktekkan pembelajaran dan juga di sini ada portofolio. Dan yang kedua dalam bentuk UP, dan UP-nya adalah daring berbasis domisili. Bagaimana prosedur UKM PPG? Jadi mahasiswa PPG itu yang tuntas mengikuti seluruh kewajiban atau program PPG akan melakukan pendaftaran untuk mengikuti UKM PPG. Kemudian datanya akan diverifikasi, lalu peserta bisa mengikuti UP dan juga UKIN. Bagi yang lulus akan mendapatkan sertifikat pendidik, bagi yang tidak lulus akan mengikuti UP atau UKIN ke periode kedua dan selanjutnya. Nah, berapa lama bisa melakukan ujian ulang? Bagi retaker ini masih bisa dilakukan selama masa studinya masih ada, yaitu kurang lebih 3 tahun ya Bapak Ibu. Nah, sekarang UP daring berbasis domisili bagaimana? Jadi UP pengertiannya adalah uji kompetensi yang diselenggarakan secara serentak dalam jaringan atau daring online untuk mengukur pemahaman konsep atau materi pencapaian 7 capaian pembelajaran lulusan CPL. Dan UP berbasis domisili adalah UP yang dilakukan secara daring online dengan peserta berada di tempat tinggal domisili masing-masing atau tempat yang dipilih oleh mahasiswa dengan pertimbangan akses internet. Jadi pastikan tempatnya itu mempunyai akses internet yang sangat bagus. Kemudian untuk UKIN, perencanaan praktek pembelajaran dan portofolio. Nah, ini adalah CP yang harus dicapai oleh Bapak Ibu. Untuk UKIN, maka Bapak Ibu akan
akan membuat rencana pembelajarannya RPP, Bapak Ibu bisa memilih dari rencana aksi yang sudah Bapak Ibu buat yang kira-kira terbaik, lalu dipraktikkan dalam bentuk pembelajarannya. Nah, RPP dan PP ini itu untuk mengukur CP 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk CP nomor 7 ini bentuknya portofolio. Nah, bagaimana mekanismenya? RPP dan PP ini akan diupload oleh Bapak Ibu ya, linknya. Kalau yang portofolio, Bapak Ibu perlu mengisinya di sistem dan juga upload bukti-buktinya. Dan UKIN ini akan dinilai oleh satu orang guru dan satu dosen yang memiliki NRP. Bagaimana instrumen UKIN untuk RPP? Jadi ada 9 item. Nah, di sini item-itemnya yaitu penjabaran KI dan KD pada indikator, kesesuaian indikator dengan KI dan KD, peringkat atau level rumusan aspek sikap, peringkat atau level rumusan aspek pengetahuan, peringkat atau level rumusan aspek keterampilan, keterukuran rumusan indikator, perumusan tujuan pemuat aspek audience, behavior, condition, and degree, ABCD, rumusan tujuan pembelajaran mengimplementasikan HOTS, literasi, or 4C, kemudian kesesuaian materi ajar dengan KD dan indikator berbasis TPEC, kemampuan menjabarkan lingkup materi secara benar, pengembangan materi dengan urutan logis, pengembangan materi secara terpadu, saling terkait satu dengan yang lainnya, penyajian sumber belajar berbasis hasil penelitian, pengaitan materi dengan kehidupan nyata, kesesuaian strategi dan model dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian antara alat bantu dan media dengan model dan tujuan pembelajaran, keberadaan penilaian untuk menggali atau mengetahui kemampuan awal siswa, keberadaan penilaian untuk mengetahui kualitas proses pembelajaran, dan kelengkapan instrumen penilaian hasil belajar yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi itu instrumen untuk rencana pembelajaran. Bagaimana instrumen UKIN praktek pembelajaran? Nah, di sini jadi ada beberapa hal yang akan dinilai dari praktek pembelajaran, di mana pertama, guru harus mengkondisikan kelas. Kemudian guru memotivasi siswa. Guru melakukan apersepsi. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran atau indikator ketercapaian kompetensi. Guru menyampaikan pentingnya kompetensi yang akan dicapai. Guru menyampaikan garis besar kegiatan pembelajaran. Guru mengecek, memeriksa kemampuan awal siswa. Di kegiatan intinya, guru menunjukkan pemahaman materi, guru mendemonstrasikan keterampilan mengajar, guru menunjukkan perilaku positif terhadap materi pembelajaran, guru menyajikan materi pembelajaran secara berurutan dan terpadu, guru menunjukkan relevansi materi pembelajaran dengan kehidupan nyata, guru menyajikan pembelajaran yang memadukan TPEC dan pendekatan lainnya, guru menyajikan langkah pembelajaran sesuai sintak model atau metode strategi yang dipilih, guru melakukan assessment for learning dan atau assessment as learning. Bagian penutupnya, guru menyimpulkan hasil pembelajaran, melakukan evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Di dalam kepribadian ada beberapa hal yang dinilai, yaitu tentang memesona, berwibawa, tegas, penuh panggilan jiwa, samapta. Jadi itu ya Bapak Ibu instrumen untuk menilai praktik pembelajaran. Sekarang untuk portofolio UKM PPG, jadi ada beberapa komponen. Yang pertama telah melaksanakan penelitian dan publikasi. Nah, semasa menjalankan tugas profesi sebagai guru dan semasa menjadi mahasiswa
PPG. Jadi boleh ya Bapak Ibu melampirkan semasa menjalankan tugas profesinya dan juga semasa menjadi mahasiswa PPG. Kemudian telah melaksanakan pencarian informasi baru, dideskripsikan dalam narasi dan disertai bukti yang terlampir. Kemudian telah melaksanakan refleksi diri, dikumpulkan dalam interval waktu tertentu. Kemudian telah melaksanakan inovasi, kemudian prestasi melalui kompetensi, dan pengabdian kepada masyarakat. Beberapa kasus penilaian UKI nih, ada perbedaan skor antara dua penilaian atau adanya kurang teliti dalam membaca atau melihat dokumen, atau terlambat dalam melakukan penilaian, tidak bisa membuka link yang dikirim oleh mahasiswa. Jadi ini adalah kasus-kasus untuk penguji UKIN ya. Nah, kelulusan UKM PPG itu ditentukan dari kelulusan UKIN dan UP. UKM PPG menggunakan penilaian acuan patokan dengan batas kelulusan nilai minimal 70 pada skala 0 sampai 100. Kelulusan UKM PPG ditetapkan pada rapat pleno PNU UKM PPG. Mahasiswa yang belum mencapai batas kelulusan UKM PPG diberi kesempatan untuk menempuh ujian ulang asalkan masih dalam batas masa studi PPG, yaitu 3 tahun. Antisipasi oknum luar memanfaatkan situasi ini sangat mungkin terjadi pada pengawas. Peserta terlalu panik, ya bisa jadi, atau mudah percaya ada yang bisa bantu. Penipuan mengatasnamakan penguji. Nah, hati-hati kalau ada yang ingin membantu atas nama penguji, itu tidak benar. Nah, ini ada beberapa contoh kasus yang terjadi pada pengawas ujian. Jadi ada oknum yang mengaku sebagai pengawas, kemudian menjanjikan akan meluluskan UP ini, namun tidak mungkin ya kalau memang betul-betul itu dari pengawas. Dan misalnya itu penipu ini meminta sejumlah uang untuk ditransfer. Jadi Bapak Ibu harap tidak percaya dengan informasi-informasi tersebut karena kelulusan UKM PPG benar-benar sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu semua. Tidak ada jalan pintas untuk bisa lulus. Kemampuan dan kerja keras Bapak Ibu lah yang menentukan. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya tentang pola UKM PPG 2022. Semoga bermanfaat. Silakan tulis di komentar apabila Bapak Ibu ingin tahu secara detail bagaimana terkait dengan UKIN atau bagaimana terkait dengan UP ataupun dengan mengisi portofolio. Terima kasih.